Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Basri. Jadi di video sebelumnya itu ada error ya seperti ini ya, pet must not be empty. Nah, kemudian ketika kita cek ke ini yang line 19, nah ini kita cek. Nah, ini errornya ke kelasnya ya. Nah, coba kita cek yang line 42. Nah, berarti ini errornya di Picasso. Berarti maksud dari pet must not be empty ini, jadi di data gambarnya mungkin ada yang kosong. Nah, caranya gimana untuk mengantisipasinya? Kita akan coba menanganinya pakai dot error, kemudian di error ini kita panggil r r titik drawable, kemudian titik, misalnya kita ada punya gambar di sini IC Launcher background. Maka ketika padnya itu kosong, akan ditampilkan drawable gambar ini ya, IC Launcher background. Nah, ini kita coba lagi. Apakah dia berhasil? Kita running. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa, berarti kita akan cari di Stack Overflow gimana menangani si Jaso ini masih nggak bisa ya. Jadi ini kita pakai, kita copy, kemudian kita paste di seperti biasa di Stack Overflow. Ini pet must not be empty, Picasso. Oke, ini pasti ada ya. Nah, ini ada. Nah, kemudian di sini dijelasin ya. Nah, di sini ada cara-caranya ya. Ada dibuat kayak gini jika URL-nya kosong, maka dia ganti pakai set image resource. Tapi kalau enggak, dia bisa ngelot. Ini kita akan pakai ya. Kita akan pakai. Jadi nanti di sini buat validasinya if data receipt get position is get gambar is empty, maka kita akan buat dia akan menampilkan si holder dot image makanan dot set image resource. Di sini kita taruh r dot drawable dot, misalnya kita ada gambar sini hasil launcher background masih saya pakai, misalnya nanti di drawable teman-teman punya gambar no image available, coba dicari di Google, ini no image available PNG. Nah, saya ini ya, ini bisa di copy, disimpan ininya, ini bisa disimpan, kemudian saya taruh di picture, save. Nah, saya copy ya, saya copy itu yang ada di pictures, ini saya copy, kemudian saya paste di project. Ini di paste di project, namanya image no available. Kemudian bisa kita pakai di sini image no available, di bagian sini juga kita ganti image no available. S-nya kita pakai di sini S. Oke. Cek lagi ya, running. Apakah dia masih error? Nah, jadi sudah bisa running ya. Jadi dia, kalau kita lihat di sini mirroring, datanya udah bisa tampil. Ini ya, ada 4. Kita cek di database-nya apakah datanya memang benar-benar 4. Oke ya, 4 ya. Nah, kenapa dia nggak bisa tadi? Ini karena gambar ini kosong. Jadi dia nggak ada data. Setelah itu di insert, nah kita udah bikin ya di video sebelumnya.
sampai pada recipe activity itu ada insertnya. Ini ya. Jadi ketika kita udah buat switch-nya, ketika dia manggil ID button insert data, jadi button insert data itu adalah save ini. Atau kalau kita lihat di coding di view-nya, kalau kita klik press ini, kita klik press, nah ini masih loading. Nah, ketika diklik press tadi itu muncul di sini. Si save data itu, insert button insert data itu adalah button save ini. Kita buat dia ketika dia diklik, maka akan membuat validasi seperti ini, kemudian akan memanggil API insert data, yaitu yang formnya ada nama resep, detail, dan gambar. Nah, sekarang udah running, kita akan tes. Di sini kita isi nama resepnya. Saya nama resepnya nangka. Kemudian nama gambarnya ini harus URL, misalnya http google.com gambar misalnya ya. Ini cuma contoh aja. Kemudian detail resepnya kita isi. Nah, sekarang kita klik save. Nah, ini masih error. Save-nya masih error dan kita cek lagi di logchat. Kenapa dia bisa error? Nah, ini kita isi lagi. Oke. Nah, di sini ketika saya klik save, di sini ada errornya seperti ini ya. Base URL mas n. Nah, ini berarti base URL-nya di atas. Belum kita kasih apa namanya, slash. Bisa kita cek di retro server. Nah, ini ya, masih seperti ini. Nah, ini kita ganti karena kita udah bikin di konstan itu, di ini di konstan satu base URL object, kita panggil sini konstan titik base URL. Oke, sekarang kita running lagi. Apakah ini masih error lagi? Nah, sekarang kita tambahkan. Kemudian kita isi misalnya sini nangka, gambarnya misalnya image.png. Misalnya teman-teman punya gambar di Google, atau bisa cari di sini di Google. Kemudian bisa cari di sini nangka. Saya nangka goreng ya. Nah, di sini ada ya nangka goreng. Klik aja. Klik aja dari salah satu gambar. Sorry, ini loading juga di HP. Ini nangka. Nah, ketika cari nangka goreng, di kita pilih tab image, ini tab image, kemudian oke, ini kenapa loading, jaringan ya. Oke, nah ini kita lewatin aja stepnya dulu ya. Ini isi aja dulu namanya PNG, kemudian data resetnya salah-salah aja ini ya. Kemudian diklik save. Nah, oke, apakah tambah datanya? Ada ya, di bagian atas ya, nangka. Kemudian kita cek lagi database-nya apakah ada nambah. Oke, ada ya, nangka ya. Nah, kita cek lagi codingan. Ini untuk resep activity, nanti sini saya jelaskan. Nah, ketika divalidasi, kalau misalnya datanya error, nah ini ya, kalau datanya nggak ada, dicek ya. Nah, misalnya di sini langsung saya klik save, maka ada pesan di sini. Nama perlu diisi, sama seperti di codingannya.
nama perlu diisi. Nah, kemudian else-nya ketika semua terisi, maka kita panggil servernya, kita panggil insert data yang ada di REST API. Kemudian kita isi datanya berdasarkan dari yang kita dapatkan di atas, yaitu string nama, edt nama, get text to string, mengambil value dari edit text. Nah, kemudian di dalam onResponse kita validasi. Misalnya kodenya 1, maka dia akan berhasil simpan, kemudian akan ke start activity, main activity. Pokoknya kalau else-nya gagal, maka akan muncul data error, gagal simpan. Nah, setelah itu kita akan buat, setelah buat insert data, kita akan buat detail recipe ya. Jadi activity detail recipe, kita klik kanan, kemudian kita pilih MP activity, kita pilih empty activity, kita beri nama di sini detail recipe ya. Oke, klik finish. Nah, tadi yang di bagian recipe activity, di sini kita telah membuat si objek PD ini, yaitu progress bar ya. Sini ya, progress bar. Nah, coba kita visible-kan. Nah, si progress bar ini, nah ini harusnya kita panggil juga. Jadi kita gon dulu ya. Kita gon ulang. Ini harusnya kita panggil di seperti yang tadi ya, di bagian main activity. Jadi di sini bisa kita panggil ketika dia ini pd titik set visibility visible. Nah, ini di copy. Nah, ketika dia apa namanya else, jadi ketika semua data udah keisi, maka kita panggil progress bar-nya, karena pasti di sini kita akan klik save. Jadi ada klik save ya, maka progress bar-nya diaktifkan atau buat visible. Kemudian ketika dia berhasil, maka progress bar-nya di gone aja. Ini juga progress bar-nya di gone. Begitu juga di on failure, progress bar-nya di gone. Oke, untuk data recipe activity ini akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Untuk video saat ini, untuk video insert sampai di sini dulu. Terima kasih.